Oke kawan-kawan, saya ingin mengasih tahu cara menyusun ulang block head Satya F ya, supaya dia itu kompresinya tetap padat, tidak bocor, tetap dia bagus, tidak bunyi menggelitik ya. Di sini memang ada yang kena, yang mana ya? Ini memang ada yang luka ya, ada luka ini. Luka ya, ini sudah luka sekali di sini, luka lecet ya. Ini paling parah. Jadi kita bikin dia sampai dia tidak gemeliti, otomatis yang kita susun tetap ini ya. Nah ini kita pakai pin aja ini. Ini yang bagian lama terlalu tebal ya. Ini ada sesuai ukuran. Ini ukuran original ya. Jadi ini tidak bisa dipakai lagi. Otomatis klepnya ini kan kata kotor ya. Kita spool klepnya dulu, skir. Ini pasti bocor ya. Nah ini enggak sama sekali sudah hitam. Nah oke, kita spool semua dulu. Oke, seperti biasa kawan-kawan ya, kalau kita spool cap pakai ini ya, tidak pakai bol-bolan ya. Kita spool cap pakai ini. Ini kan besar, kita pakai ini apa? Karet ya. Pertama itu kita masukkan. Nah, masukkan dari bawah. Nah, ini kalau kita spool cap dalam berapa menit sudah jadi, tidak pakai yang lama ya. Otomatis yang penting dia sudah tidak bocor, itu sudah tanda sudah jadi. Tinggal kita skep kayak gini. Nah ini santai-santai aja tangan. Nah ini tinggal kita skep sampai padat, sampai dia betul-betul mengkilat, sudah jadi. Kita mau percepat videonya, semoga tidak banyak nonton, langsung ke intinya. Oke kawan-kawan, ini yang dia punya pembuangan cap sudah kita skir ya, sudah skir. Tinggal ini yang ini ya, cap yang satu ini yang besar ini, penghisap ya, cap penghisap. Tinggal kita gini aja. Nah, itu sekejap saja, tidak sampai lama, tidak sampai setengah jam. Itu cuma berapa menit, itu sudah pasti padat, tidak mungkin bocor lagi ya. Manual tetap yang utama ya. Kalau kawan kamu pakai bot terserah kawan-kawan, itu memang punya pilihan sendiri ya, masing-masing punya pilihan. Kalau saya tetap klep itu semua pakai tangan, tidak pernah pakai segala barang, namanya segala alat-alat ya, segala alat. Soalnya kemarin saya pernah masukkan di video, kalau speed cap itu tidak seharusnya pakai bol. Itu terserah kalian saja. Ada yang komentar, dia bilang bor itu dulu, zaman dulu tidak ada yang bor, tidak ada yang bilang tidak mampu beli bor ya, mekanik dulu dia bilang. Itu memang sebenarnya menyakitkan ya, ngomongnya kayak gitu ya. Padahal saya punya bor dari zaman dulu, saya sudah pakai bor itu yang bermerek Crisbo ya. Itu yang Crisbo, bukan main-main harganya. Sama sekarang saya ada bor yang dibilang bor baterai juga ya. Bukannya saya tidak ada bor ya. Saya punya bor ada, dibilang ada berkisar 2 unit yang berkualitas. Nah tinggal kita gosok saja nih, gosok aja sampai jadi. Oke kawan-kawan, kita sudah skill cap semua ya. Ini yang lama dia punya cap ya, ini saya tidak ganti, tetap pakai yang lama ya. Nah tinggal kita pemasangan semua ya, pemasangan. Yang paling penting nanti pemasangan bagian ini ya, noken as, duduknya harus rata ya, tidak boleh sampai ada yang naik. Oke, kita pasang semua dulu supaya lebih cepat. Oke ya kawan, kita tinggal pasang seal cap. Cara pemasangan seal cap tidak segampang dikira ya. Jadi pemasangan seal cap ini begini caranya kawan.
kita siapin dulu ini tutup klep Yamaha, tinggal kita tutup ini ya, tinggal kita tutup sini, kita turun itu balikkan aja. Nah, posisinya harus pas, jangan sampai jatuh ya. Usahakan tidak boleh jatuh. Nah, otomatis ini sudah tetap dia tidak turun ya, karena dia sudah tertahan sama klep. Tinggal kita masukkan ini, rendam dulu pakai oli, jangan langsung supaya dia licin masuk nih. Tinggal kita masukkan ya. Nah ini masukkan. Nah, supaya dia ndak luka ya. Nah, tinggal kita pakai kunci T. Saya geser sedikit. Nah, tinggal kita cucuk aja. Nah, oke ya. Nah, itu sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Kita mainkan yang kedua ya. Ini seal cap. Ini kan tertahan. Ini sudah masukkan oli, kita masukkan di klepnya. Nah, di klep. Nah, ini udah masuk ya. Tinggal kita dorong aja pakai kunci T ya. T8. Dorong aja sampai bunyi tak, selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, tinggal bikin sebelah lagi. Nah, sebelah sama kerjanya begini. Nah, masukkan. Nah, tinggal kita kasih oli. Jatuh dalam, kita buka, ambil dulu. Nah, ambil dulu ya. Oke, harus hati-hati supaya ndak buka. Tinggal kita dorong aja. Nah, tak bunyi tak. Nah, sudah, ini sudah masuk ya. Ini keempat, klep keempat. Kita masukkan seperti biasa, hati-hati. Nah, ya sampai jatuh ke dalam. Di dalam pakai magnet, tinggal kita keluarkan aja pelan-pelan. Nah, ini sudah keluar ya. Bisa juga pakai plat supaya dia masuknya tengah-tengah. Cucuk aja, tinggal dorong pakai kunci T. Nah, beginilah proses pemasangan seal cap Saeb ya. Soalnya dia beda dengan motor lain, motor bebek. Dia punya Saeb ini memang tenggelam ya. Ininya tenggelam ke dalam, memang agak sulit mau masukkan supaya dia rapi. Nah, hasilnya itu ya. Nah, ini hasilnya. Oke, tinggal kita proses semua. Ini proses pasang klep itu sudah gampang ya bagi kawan-kawan ya, sudah paham ya. Nah, jadi saya percepat. Oke kawan-kawan, kita sudah pasang semua ya bagian klep ini. Kita pasang busi, kita tes kebocoran ya pakai bensin seperti biasa. Oke, jadi ini sudah kita masukkan bensin, tunggu beberapa saat aja. Ada yang kebocoran enggak ya, kita tes saja. Ini kita cari kebenarannya. Kering semua ya, nih. Nah, ini tandanya kering semua ya, tandanya sudah enggak bocor sekali, udah aman semua. Nah, ini penghisap pun udah enggak bocor ya. Nah, ini tidak ada bensin keluar sama sekali. Nah, tidak ada bocor ya. Ini pakai skir, pakai tangan ya, bukan pakai yang lain ya, bukan pakai barang-barang yang kayak gini ya. Nah, kita nggak pakai barang ginian ya, pakai bor gitu. Skir cap pakai bor itu membahayakan ya, pakai bor.
otomatis botol bisa merusak, bajanya tempat termakan karena sistemnya kasar ya, sistemnya kasar. Itu aja. Nah, ini sudah tidak bocor sama sekali kayaknya. Ini kita tes kering ya, kering. Oke, berarti pas, mantap ya. Tinggal kita proses pemasangan pin Noken As. Oke kawan-kawan, kita sesuaikan dengan pinnya sekarang ya. Ini paling penting ada di sini ya. Kebanyakan orang agak sulit menyelesaikan ini. Jadi kita pakai ukuran 195 ya. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Nah, ini masukkan dulu saus rata ya, baru masukkan ini. Masukkan botol, dia punya botol sampai mentok. Yang satu ini dia agak tenggelam ya, jadi kita pakai 202 ya, pakai 202. Nah, 202 ya, tinggal kita tutup lagi. Nah, ini tes pemasangan ya, tes pemasangan. Nanti lihat ada celah enggak. Kita pasang semua dulu nih, pemasang semua dulu. Nah, ini sama ini ya. Nanti caranya itu begini ya, caranya kita senter ya. Senternya caranya begini. Bentar saya naikkan dulu. Saya naikkan biar ada matahari. Nah, ini kita tutup sudah rapat nih ya. Ini sudah rapat. Cara senternya ada di situ ya. Nah, ini. Nah, cara senternya ada di sini. Kalau dia ada celah, berarti itu masih terlalu ketebalan ya. Nampak ya? Kena matahari mungkin. Ah, nih. Nah, ini. Nah, ini ada, biasa ada celah ya. Kalau dia celah terlalu besar itu nggak bisa ya. Itu tetap dia suaranya menggelitik ya. Nah, kalau dia sudah, kita tinggal pastikan ini enggak, kalau kita tutup itu enggak keras ya. Ini tutup semua. Nih, tetap ini main ya. Nah, nih. Nah, kayak gini ada celah nih. Ini kan kayaknya sudah aman nih. Nah, sudah saya proseskan. Makanya dia punya pin itu ada itu ya. Ada nomornya tertentu. Jadi kita sesuaikan dengan ketebalan atau ketipisannya. Nah, kita bikin sebelah lagi, berarti ini sudah aman ya. Oke, kita bikin sebelah lagi. Saya bikin sebelah. Jadi ini kita belum tahu ukurannya. Kita coba pakai 185 ya, coba tes 185 dua-duanya. Sudah tes pakai 185. Nah, oke kawan-kawan, kita sudah pasang ya. Yang satu kita pakai ukuran 185, 195. Ini 185 berarti dia terlalu tipis ya, kurang tebal. Jadi kita ganti yang 195 dua-duanya ya. Yang satu ini ya, yang ini kan sudah pas. Ini kita harus melalui celah matahari ya, supaya nampak, supaya tidak gemelitik kalau kita di saat pemasangan, tidak terlalu longgar ya. Kita ganti, soalnya ini sudah lecet, sudah luka. Sesuaikan dengan lecetnya. Oke kawan-kawan, kita sudah sesuaikan semua ya. Jadi 195 semua ya. Sesuaikan dengan 195. Jadi itu sudah pas celahnya itu. Memang dari kamera itu agak sulit dilihat. Memang itu harus dari matahari, dari kita sendiri itu baru gak nampak ya. Itu semacam di sini. Ini biasa kalau kita dipancarkan ke matahari itu ada celah. Itu nggak boleh ada celah dikit ya. Harus ada celah itu harus dikit aja ya, supaya dia punya itu nggak bunyi menggelitik. Kalau terlalu banyak celah itu sudah menggelitik, bunyi kasar sekali ya bagian head pistol TF. Oke, tinggal kita kancing semua, baru kita buktikan ya. Oke kawan-kawan, kita sudah pasang semua ya, sudah kasih baut semua, sudah kita kancing kuat semua ya. Nih,
Nah ini saya keluarkan dikit, jauhkan dikit. Nah ini sudah kancing kot semua ya. Oke, ini sudah kot semua. Kalau kita sudah kancing kuat, otomatis ini harus main ya. Nah ini harus main. Nah ini juga harus main ya. Soalnya kalau kita kancing itu kuat, ini nggak main, otomatis dia punya ketebalan pin ini tebal ya. Jadi otomatis harus diganti yang lebih tipis. Nah ini sudah enak ya. Ini sudah dikancing semua bobotnya. Ini tanya sudah aman, selesai. Pekerjaan proses ini memang agak lama, memakan waktu, harus teliti supaya tidak terjadi gemelitik ya. Bisa kita nyalakan. Atau kalau kita terlalu keras, terlalu tebal, dia punya pin ini ketebalan, itu bisa menyebabkan kompresi hilang, otomatis itunya tak angkat ya. Jadi kita memaksa ini turun, otomatis capnya yang bagian bawah itu terbuka. Nah itu terbuka, itu menyebabkan motor tidak nyaman sekali, itu susah hidup, kompresi tidak padat, dibilang bocor. Nah ini main ya semua ya. Oke, berarti video saya ini cara bikin head step ini sudah selesai. Ini yang saya bilang tidak boleh ada celah ya. Nah ini boleh celah dikit aja, itu boleh ya. Kalau celah terlalu besar itu tidak boleh. Oke, cukup sampai sini ya video saya ini. Semoga video ini saya bermanfaat bagi kawan-kawan. Selamat siang.